katakan yang sebenarnya. Ku tak mau lakukan kebohongan. Ku mau mengakui kesalahan. Itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama. Itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama. Kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya semuanya? Dan kakak berharap semuanya dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan. Kita jumpa kembali di ibadah online GKPS Salemba, ibadah Sunday School. Mari semuanya siapkan hatimu, kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Sambil kita akan angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Adik-adik semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Benar Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih sebab rahmat Tuhan selalu baru setiap harinya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami ada sampai sekarang ini semua karena kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan dan dimasyurkan. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi untuk Tuhan, kami siap menari untuk Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk mengarahkan hanya ke dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita tahu Allah kita Allah yang sungguh besar, Allah yang sungguh dahsyat, dan Allah yang sungguh perkasa. Maka dari itu kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Allahku besar. Ikutin gaya Kak Ales dan juga Kak Gebi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Big baby, his hands. Tiny baby, his hands. Little tiny baby, his hands. Whole world hands. He's got you and me, sister, in His hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, sister, in His hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in His hands. He's got the whole wide world in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. Luar biasa adik-adik. Kita mau angkat pujian kembali ya. Kita mau angkat pujian Oh Sukacitaku. Ikuti gaya Kak Ales lagi dan Kak Gebi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus.
semua boleh bertepuk tangan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membaca 10 titah Allah. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali aku. Artinya, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang bisa kita sembah. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Artinya, Tuhan tidak menginginkan dia dibentuk dalam bentuk dan rupa apapun. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya bahwa Tuhan menginginkan kita menggunakan namanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan dan bermain-main. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya pada hari ke-7 itu digunakan untuk hari beristirahat. Allah menginginkan manusia untuk seimbang dalam bekerja dan dalam beristirahat. Maka mari kita menggunakan hari ke-7, yaitu hari Sabat, hari Minggu, sebagai hari untuk memuliakan nama Tuhan. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Pada titah kelima ini, Tuhan mengajak kita untuk menghormati orang tua kita, karena mereka adalah sesama kita yang pertama, dan orang tua adalah wakil Allah di bumi ini. Titah keenam, jangan membunuh. Di sini kita diajarkan untuk menghargai hidup orang lain. Membunuh bukan hanya ketika kita menghilangkan nyawa orang lain, tetapi ketika kita berpikiran untuk kematian orang lain. Titah ke-7, jangan berzina. Di sini kita diajarkan untuk bisa menjaga kekudusan tubuh kita, karena tubuh kita ini hanya bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Titah ke-8, jangan mencuri. Melalui titah ke-8 ini kita diajarkan untuk bisa menghargai milik orang lain, bersyukur dengan apa yang kita punyai. Titah ke-9, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Dalam perintah yang ke-9 ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita agar kita mengatakan hal yang benar dan memperjuangkan kebenaran. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Dalam perintah ini, Tuhan menginginkan kita untuk bisa mengendalikan setiap keinginan-keinginan yang ada di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Mari semuanya siapkan Alkitab, alat-alat tulis, dan juga buku catatan ya. Kita mau angkat pujian sebelumnya itu, lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, dan Tuhan masih tetap memenuhi kebutuhan kita. Adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang karakter J-U-R. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu, Kak Sonya mengajarkan tentang B, I,
J-A-K, bijak. Oke, bener ya? Oke, yang dicontohkan dengan Raja Salomo. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, ikuti Kak Agape berdoa ya. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, Sekolah Minggu, GKPS, Salemba. Kami akan mempelajari firman Tuhan. Tolonglah kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca. Ya Tuhan, bentuklah kami menjadi anak yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, tadi di awal Kak Agape udah bilang kalau kita hari ini akan belajar tentang JUJUR. Coba angkat tangannya. Mari kita katakan, aku anak jujur, sambil ditepuk pundaknya. Aku anak jujur. Nah, kalau adik-adik bilang jujur, apa sih artinya kejujuran? Coba kakak mau nanya dong sama siapa ya? Kakak mau nanya sama Sarah. Nah, Sarah coba, jujur itu apa? Coba sampaikan ke mama, sama papa, sama adik. Jujur itu adalah, udah belum? Oke, satu lagi. Kakak mau nanya Timothy. Timothy, jujur itu apa? Silakan disampaikan ke mami, papi, dan kakak adiknya juga. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar kejujuran dari satu ayat firman Tuhan. Dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37. Adik-adik, ayo kakak kasih waktu 5 detik untuk mengambil Alkitab, buku tulis, pulpen, atau spidol. Udah, mari kita buka Matius pasal yang kelima, ayat 37. Sudah? Kita baca bersama-sama. Matius pasal 5, 1, 2, 3. Matius pasal 5, ayat 37. Oke, kita buat gerakannya ya. Jika ya, oke jempol, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Bisa ya? Kita ulang sekali lagi. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Apa ya maksudnya? Berarti dari ayat ini kita hanya boleh mengatakan iya kalau benar. Kita katakan tidak kalau itu salah. Nah, ada nggak sih Kak ragu-ragu nggak? Nah, kalau dari ayat ini, selain iya atau tidak, itu berasal dari si jahat. Si jahat itu siapa sih? Ada yang tahu? Ya, si jahat itu adalah iblis. Jadi, kalau udah jawabannya ragu-ragu nggak jelas, itu bisa jadi berasal dari siapa? Iblis. Nah, oke. Kita lanjutkan untuk jujur itu. Kita disebut jujur jika apa sih, Kak, sebenarnya? Satu. Nah, di sini adik-adik bisa lihat. Jujur jika kita mengatakan yang
sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya itu gimana ya? Misalnya nih, kalau kita minta maaf, kan kadang ya, Kak Gave mau minta maaf nih sama siapa ya? Jenita, Kak Gave minta maaf. Tapi nggak tulus tuh dari dalam hatinya. Itu berarti Kak Gave tidak jujur. Terus apa lagi? Kalau bilang makasih, ya udah makasih, tapi ekspresinya biasa aja, bukan dari dalam hatinya. Berarti itu juga tidak jujur. Nah, kalau yang jujur itu yang seperti apa sih, Kak, yang mengatakan sebenarnya? Dia itu kalau ngomong ya apa adanya. Dia bilang, makasih ya, Jenita. Makasih ya, gitu. Terus kalau, apalagi ya, Kak, kalau mengatakan sebenarnya? Dia tulus, dia jujur, gitu. Apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dia sampaikan, itu sama dengan apa yang dia pikirkan, sama dengan apa yang dia di hatinya, dan apa yang ditunjukkan oleh sikap hidupnya. Apa tadi mengatakan yang sebenarnya? Sama dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya, sama dengan apa yang dipikirkan, apa yang di hatinya, dan apa yang terlihat dari ekspresi tubuhnya. Yang kedua, kita disebut jujur jika tidak melakukan kebohongan. Yang bohong itu berarti berkata dusta, atau tidak jujur. Misalnya itu tidak jujur itu apa? Oh, di sana itu ada mainan punya tetangga. Aku pengen deh. Aku ambil ah. Nah, itu dia bohong. Dia mengakui itu sebagai miliknya, padahal mainan itu bukan miliknya, itu dia bohong. Nah, kemudian apa lagi? Pada saat ujian nih, adik-adik baru ujian PAT kan ya, online. Kan nggak ada yang lihat, guru nggak ada, pengawas nggak ada. Nah, pada saat ujian, kita bisa aja dong nelpon, atau WA, atau SMS, atau chat, atau gimana, atau nanya siapa, nyontek buku. Nah, itu namanya bohong. Itu tidak jujur. Nah, kalau anak jujur adalah pada saat ujian yang online, dia benar-benar menjawab seperti adanya di kelas. Walaupun tidak ada guru yang mengawasi, dia tetap mengerjakan soal dengan merasa seperti ada di ruangan. Adik-adik, pada saat orang lain tidak melihat, ada loh yang melihat kita. Tahu siapa? Ya, Tuhan melihat, walau orang lain tidak melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang di hati, di pikiran, dikeluarkan oleh mulut, Tuhan lihat. Jadi Tuhan tahu kalau kita sedang tidak jujur atau jujur. Yang ketiga, yang disebut jujur adalah ketika kita mengakui kalau kita salah. Misalnya apa ya, Kak? Tadi loh, misalnya Kak Gave ngelihat ada mainan tetangga nih. Wah, mainannya bagus banget. Terus tadi kan Kak Gave ambil, terus Kak Gave diam aja. Terus tetangga Kak Gave udah kecarian, aduh, mainanku mana? Terus Kak Gave diam aja. Terus akhirnya karena Kak Gave tahu tadi firman Tuhan Matius 5 ayat 37 bilang, ini kan tidak milikku, berarti aku harus balikin. Oh, ya udah, berarti Kak Gave harus datang, ke rumah tetangga. Terus Kak Gave bilang, ini ya mainannya, maaf, tadi aku mengambil mainan yang bukan milikku, aku kembalikan, aku minta maaf ya. Nah, itu dia, mengakui kesalahan. Jadi apa tadi disebut jujur jika satu, mengatakan yang sebenarnya. Kedua, tidak melakukan kebohongan. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Jadi kita bisa disebut jujur jika ada 3 hal tersebut. Nah, jujur itu sendiri, kita harus jujur kepada siapa aja sih? Satu, kepada diri sendiri. Maksudnya gimana, Kak? Tadi misalnya, Kak Gave ngambil mainan temen tetangga Kak Gave, terus Kak Gave kan akhirnya bilang, wah ini bukan punya Kak Gave.
aduh, agave salah nih, agave harus balikin. Nah, itu mengaku jujur kepada diri sendiri, merasa itu bukan milik Kak agave. Yang kedua, jujur kepada Tuhan. Duh, aku udah mengambil mainan temanku. Terus aku akan mengaku kepada Tuhan. Tuhan, agave hari ini ngambil mainannya teman agave. Mohon maaf ya Tuhan, ampunilah dosaku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Udah. Nah, setelah itu, ketiga, harus jujur kepada sesama. Sesama itu siapa? Nah, tadi temennya nih, Kak Gave kan udah mengaku salah secara diri sendiri. Terus itu minta ampun sama Tuhan. Habis itu Kak Gave temuin teman Kak Gave. Teman, maafkan aku ya, tadi aku mengambil mainanmu. Mainan ini kan bukan punya aku, maafkan aku ya, aku tidak akan mengulanginya, ini aku kembalikan mainannya. Nah, jujur itu harus dilakukan kepada siapa tadi? Diri sendiri, kepada Tuhan dan kepada sesama. Oke, kenapa ya kita harus jujur? Ayo, jujur itu pertama, perintah daripada Tuhan. Yang mana? Itu tadi, Matius 5 ayat 37 bilang, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah dari si jahat. Nah, perintah Tuhan kita harus hidup jujur. Dan kejujuran itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian apalagi ya? Karena yang kedua, kita orang percaya. Sebagai orang percaya, maka dia harus mengikuti siapa yang dia percayai. Dia percaya sama siapa? Kita percaya sama siapa? Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Maka kita akan meneladani hidup Yesus. Yesus itu yang seperti apa? Yesus itu jujur. Dia penuh kasih. Nah, maka kita juga harus mengikuti yang kita percaya, yang kita teladani. Yang ketiga, kenapa kita harus jujur? Karena dengan jujur, kita dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, dipercaya oleh orang lain tuh gimana ya? Kan kita udah melakukan apa yang kita bilang benar-benar, kita bersikap benar, maka orang bisa, oh dia bisa dipercaya ya. Oh, misalnya nih, Kak Gave percayakan, Sarah nih pegang uang Kak Gave. Kak Gave tahu Sarah nggak akan melakukan yang jahat dengan uang itu. Bisa. Itu contohnya. Jadi kita bisa dipercaya orang jika kita hidup jujur. Yang keempat, kenapa harus jujur? Agar semuanya kembali pujian kepada Tuhan. Jadi ketika kita jujur, maka orang lain akan lihat. Misalnya nih, wah anak-anak sekolah minggu GKPS Salemba itu, wah hebat, jujur, kalau ngomong bener-bener, gak pernah bohong, ujiannya juga gak mau nyontek, ngerjain sendiri, terus berbuat kasih kepada teman, wah hebat ya, mereka itu anak sekolah minggu loh, wah emang beneran anak-anak Tuhan, terpujilah Tuhan. Jadi semuanya ketika kita melakukan kejujuran, itu dikembalikan pujian kepada siapa? Tuhan. Jadi awalnya datangnya dari Tuhan, Tuhan mau kita hidup jujur, kemudian ketika kita hidup jujur, kita menjadi dipercaya oleh orang lain, dan dengan demikian, pujian akan dikembalikan lagi kepada siapa tadi yang ngasih kita tugas? Kepada Tuhan. Jadi kita harus jujur. Sebagai orang percaya, kita harus hidup jujur. Nah, siapa sih contoh-contoh di Alkitab? Di sini Kak Agave kasih lihat nih. Ada 2 kotak yang jujur dan tidak jujur. Yang jujur di situ ada Yesus. Yesus itu hidupnya jujur, dia benar mati dan dinubuatkan dan akhirnya dia mati untuk keselamatan manusia. Ayub pasal 1 dikatakan, Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan Tuhan senang sama Ayub. Nah, itu dicatat loh adik-adik di Alkitab. Kemudian siapa lagi ya yang jujur? Oh, Daniel. Daniel itu tahu nggak adik-adik? Dia walaupun
ada orang yang menjebak, dia tetap menyembah Tuhan dan dia tetap mengakui kalau Tuhan itu adalah Allah. Walaupun di gua singa, dia tetap jujur, dia tetap mengakui apa yang benar. Itu adalah contohnya. Kemudian siapa lagi? Yusuf. Yusuf itu ketika di penjara, dia tetap berkata yang benar, dia mengartikan dengan benar. Kemudian apalagi? Yusuf ketika dia dirayu oleh istri Potifar, dia tidak mau karena dia tahu itu jawabannya tidak. Kemudian ada satu lagi nih, dari berapa banyak? Ada Paulus. Paulus itu adalah rasul yang melayani banyak jemaat dan dia juga tidak pernah memanfaatkan pengaruhnya. Dia tidak pernah memanfaatkan hak milik orang lain, dia tidak pernah memanfaatkan uang jemaat untuk kepentingan dirinya. Jadi Tuhan Allah sayang dan sangat senang sekali kepada orang-orang yang jujur. Kalau kita seberang lagi, yang tidak jujur tuh siapa? Ada namanya Ananias dan Safira. Mereka ini siapa sih? Mereka itu ya ngaku kalau jual tanah dan semua hasil penjualannya diberikan untuk Tuhan. Bohong. Ternyata bukan loh. Sebagian saat itu juga bergantian Ananias dan Safira mati. Yang kedua yang tidak jujur siapa? Yudas Iskariot. Adik-adik tahu kan ini siapa? Ini yang menyerahkan Yesus kepada untuk disalib. Dia datang pada malam itu, dia peluk Yesus, dia katakan guru. Ternyata niatnya dengan memeluk itu ternyata dia menunjukkan bahwa itulah Yesus, dia menjual Yesus. Yang ketiga, adik-adik tahu nggak ini siapa Akan? Akan itu adalah satu hidup pada masa Yosua. Jadi waktu itu mereka berperang untuk merebut kota Yeriko. Kan berhasil merebut kota Yeriko dan dapatlah itu dijarah semua perhiasan, semuanya lah. Kemudian si Akan ini mengambil sebagian hasil jarahan itu untuk dirinya sendiri. Nah, dia juga kena hukuman, dia hidup tidak jujur. Nah, Tuhan sangat senang kepada yang jujur. Nah, di bawah ini ada Amsal 33, Amsal 3 ayat 33. Ayo adik-adik kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 33. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, dari ayat ini kita bisa mengenal dan bisa memahami dan mengetahui kalau Allah itu, Tuhan Allah itu sangat senang dengan orang-orang jujur. Maka, mari kita hidup jujur. J-U-J-U-R. Oke, ayo kita sama-sama sebut ya. J-U-J-U-R. Ikuti ya. 1, 2, 3. J-U-J-U-R. J. Jesus, Juru Selamatku. Ayo disebutkan. Jesus, Juru Selamatku. U. Ubah hidupku. J. Kedua, jadikan aku saksi Tuhan. U. Ucapkan yang benar. R. Roh Kudus yang menolong. Sekali lagi kita sebut J-U-J-U-R. Yesus Juru Selamatku. Ubah hidupku, jadikan aku saksi Tuhan, ucapkan yang benar, Roh Kudus yang menolong. Jadi adik-adik, supaya kita bisa hidup jujur, kita harus percaya kepada Tuhan, dan percaya kalau Roh Kudus yang ada di setiap orang percaya yang akan menolong kita untuk terus-menerus belajar hidup jujur, mengucapkan hal-hal yang benar. Apa tadi kita ulang Matius 5 ayat 37? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, maka hendaklah kamu katakan tidak. Jika lebih dari itu berasal dari si jahat. Oke? Oke, coba sekarang angkat tangan kanannya.
Angkat tangan kanannya, letak di pundaknya. Oke, ditepuk-tepuk dulu. Oke, kayak enak nih ditepuk-tepuk. Coba katakan, aku anak jujur. Ayo, 1, 2, 3. Aku anak jujur. Oke, kalimat berikutnya. Roh Kudus menolongku. Oke, ulang. Roh Kudus menolongku. Kita ulangi mengucapkan. Aku anak jujur. Roh Kudus yang menolongku. Amin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ayat hafal. Ayat hafalan kita pada hari ini dari Wahyu pasal 3 ayat 16. Wahyu itu di kita paling akhir ya, adik-adik. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wahyu 3 ayat 16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Kita ulangi sekali lagi. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Adik-adik, tahu nggak artinya suam-suam kuku? Itu artinya tidak dingin atau tidak panas. Itu misalnya ada air panas nih, ada air dingin. Terus kita campur deh. Nah, dia kan nggak dingin dan tidak panas. Nah, itu yang disebut suam-suam kuku. Nah, Tuhan tidak suka dengan yang suam-suam kuku, tapi Tuhan suka dengan jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Oke, bisa ya adik-adik. Ini ayat hafalannya bisa dihafal, dan ayat firman Tuhan juga tadi bisa dihafal. Gak panjang kalimatnya. Oke, baik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita sebut sekali lagi. Aku anak jujur. 1, 2, 3. Aku anak jujur. Roh Kudus yang menolongku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan yang kami pelajari. Materaikanlah firman-Mu agar hidup di dalam hidup kami, dan kami menjadi anak-anak yang jujur, yang menyenangkan hati Tuhan, yang juga dapat berdampak di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk saatnya kita buat aktivitas untuk kelas A. Jadi, kita ambil satu kertas. Udah gitu, kita buat gambar pohon. Kita buat seperti gambar ini ya. Terus, habis itu jangan lupa digunting. Kalau adik-adik nggak bisa gunting, minta tolong mamanya ya. Kita gunting.
udah kayak gini, nah adik-adik, habis itu kita tulis yuk, apa sih yang sifat-sifat kejujuran itu? Seperti tidak berbohong, terus apalagi adik-adik? Adik-adik bisa menulis nih, seperti tidak berbohong, tidak mencuri, berkata jujur, mengakui kesalahan, tidak menyembunyikan barang teman. Kita buat jadi buah-buah gitu yuk. Nih buah. Nah, ayo adik-adik tulis apalagi sih sikap-sikap jujur. Nah, habis itu jangan lupa untuk diwarnain ya. Jangan lupa untuk diwarnain adik-adik, biar makin cantik pohonnya. Nah, jadi deh. Ini pohon kejujuranku. Mana pohon kejujuranmu? Selanjutnya, nah tadi Kak Agafe udah minta bawa buku tulis, ada spidol atau pulpen. Di sini ada judulnya, nanti coba adik-adik tulis pengaruh kejujuran di atas ya, di tengah-tengah, terserah mau di mana. Buat tulisnya. Nama, sebutkan namanya, siapa? Oke. Kemudian ini adik-adik bisa pakai pensil warna atau spidol. Atau pakai post-it ditempel-tempel di bukunya, seperti yang biasa kita buat di kelas, ditempel-tempel warna-warni. Nah, kolom pertama adalah jika saya jujur. Saya itu bisa diganti dengan namanya ya. Misal, jika Trivena jujur. Sebut ya namanya. Jika Louis jujur. Jika Abigail jujur. Jika Dodo jujur. Oke, di bawahnya. Orang lain akan merasa apa? Kalau Trivena jujur, maka orang lain akan merasa apa? Wah, dia anak baik ya. Wah, nyaman ya, sukacita, tenang. Bisa kan ya kalau orang jujur? Oke. Kalau Trivena jujur, orang lain memikirkan bahwa Trivena itu, wah dia anak baik, dia anak percaya pada Tuhan. Wah, dia orang yang bisa dipercaya. Maka orang lain akan memperlakukan saya apa? Misalnya, kalau saya hidup jujur, maka kita bisa dipercaya melakukan satu tugas atau orang lain juga akan senang berteman dengan kita. Oke, nah nanti adik-adik silakan dibuat satu kolom yang dibagi 4 kotak ini ya. Oke, kolom yang satu lagi, jika saya tidak jujur, saya ganti namanya. Jika Agafe tidak jujur, orang lain akan merasa apa? Ayo, kalau Agafe nggak jujur, kalau kita nggak jujur, orang lain akan merasa apa ya? Ayo coba diisi. Terus, kalau saya tidak jujur, orang lain memikirkan bahwa saya, dia ini nggak jujur nih, hati-hati loh, dia itu orang nggak jujur. Apa? Coba silakan ditulis sebanyak-banyaknya di kotaknya. Kemudian, jika saya tidak jujur, orang lain akan memperlakukan saya. Males main sama dia. Dia orangnya nggak jujur, berbahaya, misalnya. Nah, silakan ditulis ya adik-adik. Ditulis sebanyak-banyaknya. Diisi kotak-kotaknya. Oke? Adik-adik, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari semuanya angkat tinggi-tinggi persembahanmu di hadapan Tuhan. Sambil kita katakan, Hubere dohon, hubani harajaon ninaibata. Sambil kita angkat pujian, kasih setiamu Tuhan.
Adik-adik, kita akan menutup rangkaian ibadah. Mari sama-sama berupaya untuk hidup jujur dengan pertolongan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat hidup jujur setiap hari. Ya Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami dalam memimpin negara kami ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan dalam menghadapi dan mengambil kebijakan untuk kondisi yang terjadi saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, semoga kami, walaupun kondisinya ibadah online, kami tetap memuji Tuhan, kami tetap memuliakan Tuhan, dan kami tetap memperhatikan sesama kami dan saling menolong. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk semuanya kami, agar Tuhan berikan kesehatan. Ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, Tuhan yang memberkati persembahan ini, agar dipergunakan untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para majelis kami, supaya Tuhan tetap memberikan hikmat dalam segala pelayanan yang dikerjakan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita berdoa, doa O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk. Pasada uhur nami asetorang ganuk. Semboy dalanon nami salakah natorsa. Dob ham hasomanami torang age huja. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya, menolong kita untuk hidup jujur. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu di ibadah online Sekolah Minggu GKP Salemba. Tetap stay di rumah. Salam sehat, salam rindu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ku mau katakan yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan. Ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan